Jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini kami akan berikan tutorial tentang Python Selenium. Dan kali ini saya akan mencoba untuk membuat bot auto post di Twitter. Sebelum rekan-rekan semuanya mengikuti tutorial ini, alangkah baiknya rekan-rekan semuanya mengikuti terlebih dahulu playlist kami tentang Python dan Selenium. Untuk link dari Python Selenium nanti akan kami bagikan di description box. Untuk mengikuti tutorial ini, silakan rekan-rekan semuanya mengikuti beberapa persiapan. Yang pertama adalah install Python, kemudian install modul Selenium, kemudian install Google Chrome, kemudian install Chrome Driver, dan yang kelima adalah install Visual Studio Code. Sekali lagi, persiapan-persiapan ini sudah kami jelaskan pada playlist tentang belajar Python dan Selenium. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Di sini saya sudah membuat sebuah file bernama twitter.py. Dan di sini saya akan melakukan codingan untuk membuat bot untuk posting di Twitter. Pertama-tama kita import modul Seleniumnya dengan cara from Selenium kemudian import WebDriver. Agar rekan-rekan semuanya bisa mengimport Selenium ini, tentunya rekan-rekan semuanya harus menginstal modul Selenium. Karena modul Selenium harus diinstal terlebih dahulu dan bukan built-in modul di Python. Rekan-rekan bisa menginstalnya dengan pip install Selenium. Untuk lebih jelasnya tentang Selenium, silahkan buka saja playlistnya. Kemudian kita akan mencoba membuat variable option, ini digunakan untuk pengaturan. Kemudian sama dengan WebDriver, kemudian titik Chrome option. Di sini saya akan gunakan untuk pengaturan di Google Chrome-nya. Kemudian saya akan menambahkan satu option saja dan di sini saya akan menambahkan option untuk menyimpan cookies. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan di browser akan tersimpan di dalam cookies. Karena ketika kita ingin melakukan auto post di Twitter, tentunya kita harus login. Dan nanti ketika kita sudah login, maka data-data tersimpan di dalam cookies. Jadi ketika kita sudah login, kita tidak perlu melakukan login lagi. Oke, di sini akan saya tambahkan pengaturan dengan option, kemudian titik add argument, dan di sini rekan-rekan saya menambahkan argumennya adalah user strip data strip dir, kemudian di sini saya menggunakan folder bernama cookies. User data dir ini digunakan untuk menyimpan semua cookies yang telah kita lakukan. Dan cookies ini bisa diganti dengan nama lain. Misalkan di sini rekan-rekan menggunakan profile, maka nanti akan otomatis terdapat folder profile untuk menyimpan cookies rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menggunakan cookies. Ketika kita menggunakan nama cookies, maka ketika script ini dijalankan, maka akan otomatis ada folder baru dan di sana akan menyimpan semua cookies-cookies yang kita jalankan di dalam browser. Setelah itu kita akan membuat variabel baru dan di sini saya akan menggunakan variabel driver. Kemudian driver ini saya akan memanggil WebDriver dan di sini saya menggunakan Chrome. Argumen yang diisikan yang pertama adalah option. Option di sini saya menambahkan satu option yaitu menambahkan user data dir. Kemudian di sini executable path di sini digunakan untuk menentukan lokasi dari Chrome driver dan di sini os.getCwd ini digunakan untuk mendeteksi di manakah letak folder di mana kita bekerja. Dan di sini karena kita menggunakan modul OS, maka terlebih dahulu kita harus mengimport modul OS-nya. Kita bisa melakukan import kemudian OS. Maka di sini warna dari OS ini berubah menjadi warna lain. Kemudian getCwd ini digunakan untuk mendeteksi folder di mana kita bekerja. Kemudian /Chrome driver, letak dari Chrome driver berada di folder kita, kemudian nama filenya adalah Chrome driver. Dan di sini saya sudah menyiapkan file Chrome drivernya. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada file bernama Chrome driver. Ini adalah wajib ketika kita menggunakan Chrome di dalam Selenium. Seperti yang telah kami utarakan sebelumnya, bahwa syarat untuk mengikuti tutorial ini adalah menyiapkan Chrome driver. Bagaimana persiapannya dan bagaimana cara download Chrome driver ini, silahkan rekan-rekan semuanya buka playlist kami tentang Python dan Selenium. Oke, lanjut, sekarang kita akan mencoba untuk membuka website Twitter. Kita bisa membukanya dengan cara driver, kemudian get, kemudian di sini kita masukkan https twitter.com. Sintak ini digunakan untuk membuka sebuah website dan di sini saya membuka website twitter.com. Kemudian jangan lupa ketika kita mendeklarasikan sebuah driver, maka kita harus menutupnya. Dan untuk menutup driver, kita bisa menggunakan sintak driver.quit. Ini adalah wajib karena ketika kita tidak menutupnya, maka Chrome driver ini tidak tertutup. Jadi nanti akan banyak sekali Chrome driver yang berjalan di dalam komputer kita. Oke rekan-rekan semuanya,
Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sleep atau pause digunakan untuk jeda login. Untuk menambahkan sleep, kita bisa mengimport modul bernama time seperti ini. Kemudian kita akan sleep, time, sleep. Di sini mungkin saya akan menambahkan 60. Ini digunakan untuk kita proses login pertama kali. Oke? Setelah kita menyiapkan script ini, mari kita jalankan rekan-rekan semuanya. Kita apply. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat Chrome sudah terbuka dan posisinya adalah menuju ke twitter.com. Rekan-rekan semuanya, di sini saya set 60, ini digunakan untuk proses login di Twitter. Jadi pastikan selama 60 second ini rekan-rekan sudah berhasil untuk melakukan manual login di Twitter. Dan di sini saya sudah melakukan login sebelumnya. Jadi rekan-rekan semua bisa melihat di sini. Di sini saya sudah ada folder cookies di dalam project saya. Karena kenapa? Karena saya set user data dirinya adalah cookies. Dan di cookies ini sudah menyimpan proses login yang telah kami lakukan sebelumnya. Jika 60 ini dirasa kurang, rekan-rekan bisa set sendiri kira-kira berapa waktu untuk melakukan login di Twitter. Oke? Setelah kita sudah melakukan login, saatnya kita melakukan coding untuk auto post di Twitter. Di sini saya akan menambahkan slipnya karena saya akan melakukan inspect element di dalam website Twitter. Oke, kita jalankan. Untuk melakukan auto post, kita akan mengirimkan sebuah teks di dalam lokator ini. Oke, sekarang kita inspect rekan-rekan semuanya, kira-kira lokator apa yang ada pada bagian ini. Kita arahkan di sini. Tampaknya ini bukan input text. Jadi, jika bukan input text, maka adalah content editable true. Coba kita cek. Oke, rekan-rekan semua bisa cek di sini. Ketika saya klik di sini, maka form ini juga terhighlight. Berarti lokator inilah tempat di mana kita akan mengirimkan sebuah teks. Oke, sekarang kita cek rekan-rekan semuanya, kira-kira elemen apa yang bisa kita gunakan di dalam lokator tersebut. Ini kita besarkan. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini tidak ada ID, maka saya akan mencoba untuk content editable true. Kira-kira ada berapa lokator dengan atribut content editable true? Oke, ternyata hanya satu rekan-rekan semuanya. Berarti kita bisa menggunakan XPath dengan target content editable sama dengan true. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita akan mengeksekusi atau mentargetkan content editable sama dengan true. Di sini saya akan menggunakan variabel send message sama dengan driver. Kemudian find element by XPath. Kemudian di sini saya akan menuliskan XPath-nya. XPath-nya adalah di sini saya akan menggunakan global tag seperti ini. Kemudian kurung kotak dan content editable sama dengan true. Kita akan mengarahkan target pada content editable sama dengan true. Karena content editable true di dalam website Twitter hanya ada satu, jadi kita bisa menggunakan atribut ini. Oke, setelah kita menargetkan XPath-nya, sekarang saatnya kita kirim message. Kita bisa mengirimkan pesan dengan send message, kemudian send keys, kemudian di sini adalah message-nya. Dan di sini saya mengirimkan message dengan tulisan test. Terlebih dahulu saya akan lakukan sleep di sini rekan-rekan semuanya untuk memastikan bahwa content editable true-nya sudah siap. Dan di sini saya akan melakukan sleep. Di sini saya akan lakukan sleep selama 2 second. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba jalankan. Apakah kode ini berhasil untuk mengirimkan pesan atau mengirimkan teks ke dalam lokator content editable true yang bertuliskan test. Coba kita jalankan. Oke, sleep selama 2 second. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kode tadi berhasil untuk mengirimkan teks ke dalam lokator content editable true. Menekan tombol tweet ini. Coba ini kita inspect rekan-rekan semuanya. Di sini rekan-rekan bisa melihat di sini ada roll button. Ketika kita arahkan di sini, maka rekan-rekan bisa melihat di sini tombol dari tweet terhighlight. Berarti ini merupakan lokator yang cocok untuk melakukan eksekusi. Kita amati rekan-rekan semuanya kira-kira atribut apa yang bisa kita gunakan. Di sini tampaknya yang cocok adalah data test ID Twitter button. Coba kita cek Twitter button online ini ada berapa. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat hanya satu. Jadi kita bisa menargetkan atribut data test ID. Kemudian value-nya adalah Twitter button online. Ini kita copy. Kemudian kita cek tag-nya adalah div. Oke, kita lakukan codingan di Visual Studio kita. Kita akan mengarahkan ke lokator tadi. Di sini saya akan melakukan time sleep selama 2 second. Kemudian saya akan menggunakan variabel klik tweet.
sama dengan driver.findElement by XPath. Kemudian tagnya adalah div. Kemudian kita akan menggunakan data test ID. Ini ditambahkan add. Kemudian ini kita ganti dengan tanda petik 1 seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan melakukan klik dengan cara klik tweet titik klik seperti ini. Karena kita sudah selesai dalam menginspek elemen, ini slipnya kita ganti menjadi 10 second saja. Oke rekan-rekan semuanya, saya pikir ini sudah lengkap. Sekarang kita jalankan apakah kode ini bisa mengirimkan pesan dengan tulisan teks ke dalam twitter.com. Coba kita jalankan, kita amati rekan-rekan semuanya. Oke, slip selama 2 second berhasil mengirim pesan dengan tulisan teks. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Cukup mudah bukan? Dengan kode ini kita sudah berhasil untuk membuat bot untuk melakukan auto posting di Twitter. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.